Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi untuk belajar statistika dan SPSS ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang uji homogenitas. Mungkin di antara kalian sering mendengar, biasanya untuk melakukan uji statistik ada beberapa uji asumsi yang harus dilakukan, yaitu ada uji normalitas dan salah satunya juga ada uji homogenitas. Nah, apa itu uji homogenitas? Di sini, uji homogenitas itu dimaksudkan untuk memperlihatkan apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varians yang berbeda secara signifikan atau tidak. Misalnya nih, saya punya data nilai dari kelas A, kemudian nilai dari kelas B, dan juga nilai dari kelas C. Saya ingin mengetahui apakah data-data yang saya punya dari kelas A, B, dan C itu memiliki varians yang berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, varians itu apa? Varians itu merupakan penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Di bawah di sini ada sebuah ilustrasi, ada dua gambar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi, kalau yang sebelah kiri itu menunjukkan bahwa data dari beberapa kelompok itu memiliki penyebaran dari nilai rata-rata yang tidak berbeda secara signifikan. Kalau kalian lihat di sini, titik-titiknya berbeda, tapi berbedanya tidak jauh gitu. Jadi penyebaran data dari nilai rata-ratanya itu tidak berbeda secara signifikan. Kalau tidak berbeda secara signifikan, biasanya kita menyebutnya dengan istilah homogen seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk gambar yang kanan itu bisa diperhatikan ya bahwa titik-titiknya itu sangat jauh menyebar dari rata-rata. Ini yang garis merah merupakan rata-ratanya dan data-data dari beberapa kelompok tersebut itu menyebar jauh. Jadi bisa dikatakan bahwa data dari dua kelompok tersebut itu berbeda secara signifikan atau istilahnya adalah tidak homogen seperti itu. Nah, bagaimana cara menguji homogenitas dengan menggunakan SPSS? Kita akan membahas langkah-langkahnya ya, seperti biasa. Kita harus sudah ada datanya, apa yang akan kita uji homogenitasnya. Dan di sini saya mempunyai data yang sudah saya rangkum di Excel ya, nilai A, kemudian nilai B, dan nilai C masing-masing itu adalah nilai dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, saya ingin menekankan bahwa ini saya memberikan contoh di konteks pendidikan, tapi sebetulnya kalian bisa menggunakan untuk konteks apapun ya. Misal untuk kepuasan pelanggan atau misalkan yang penelitiannya bidang ekonomi atau kesehatan juga bisa. Jadi di sini hanya konteks sebagai contoh saja di bidang pendidikan. Nilai ya, di sini ada nilai A, B, dan C. Kalau sudah kita persiapkan, kemudian kita buka SPSS-nya. Di sini sudah saya buka, masih kosong SPSS-nya ya. Nah, data yang sudah ada tadi di Excel, kita copy ke dalam SPSS, tapi kita mengkopinya itu per nilai ya. Misal di sini untuk kelas A itu ada 31 siswa, saya copy ke SPSS, saya taruh di kolom pertama seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian untuk kelas B nilainya tidak dikopikan di kolom sebelahnya, akan tetapi nanti untuk nilai kelas B-nya itu dikopi, dikopas atau ditempelkan di bawahnya kelas A. Jadi nanti datanya itu satu kolom ke bawah seperti itu. Nah, kemudian kita kopikan di sini untuk yang kelas B-nya. Kelas B ada 32 siswa ya. Ini saya kopikan. Kemudian kita tempel di bawahnya nilai kelas A. Sini kita tempel. Nah, sudah. Lalu sama juga untuk kelas C. Kita copy dari Excel-nya kelas C. Kemudian kita tempelkan di SPSS di bagian bawah kelas B. Nah, jika sudah,
Kita beralih ke variable view. Kalau tadi adalah tampilan data view ya, sekarang kita beralih ke tampilan variable view. Nah, di sini ada satu variabel yang tertulis ya, ada nama saja. Ada variabel satu. Di sini saya rubah namanya menjadi nilai. Nah, kemudian desimalnya saya hilangkan karena nilainya semuanya bilangan bulat dan measure-nya adalah scale ya. Kemudian di nomor 2 ini saya akan menambahkan sebuah variabel lagi. Variabelnya namanya adalah kelas karena tadi kita menyusunnya satu kolom ke bawah ya. Jadi untuk membedakan ini tuh nilainya kelas yang mana, jadi di sini saya akan menambahkan satu variabel yaitu variabel kelas. Nah, untuk variabel kelas desimalnya saya rubah. Kemudian di bagian measure-nya itu saya menggunakan nominal. Nah, kemudian di bagian values ini kita akan mendefinisikan kelas A, B, C. Di sini saya tulis untuk angka 1 itu mewakili kelas A. Sedangkan untuk angka 2 itu akan mewakili kelas B. Untuk nilai 3 akan mewakili kelas C. Nah, seperti itu. Ini di add ya. Kalau sudah kita oke. Nah, untuk label sebetulnya bebas mau diberi atau tidak. Di sini saya beri label nilai dan kelas. Kemudian kita akan kembali ke data view ya. Nah, di data view kita bisa melihat di sini ada 2 kolom di atas ya, yaitu kolom nilai dan kolom kelas. Kolom nilai sudah terisi, sekarang kita akan mengisi kolom kelas. Tadi di kelas A ada sejumlah 31 data. Jadi 31 data yang pertama kita beri label angka 1 karena tadi kita sudah mendefinisikan ya bahwa angka 1 itu mewakili kelas A, 2 itu kelas B, dan 3 itu kelas C. Jadi di sini 31 data yang pertama saya kasih label angka 1 untuk kelas A. Nah, ini memang agak lama, jadi kalian bisa kopas-kopas seperti ini sampai 31 datanya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kelas A adalah nilai kelas B. Jadi di sini saya beri kode 2 untuk kelas B. Kelas B jumlahnya ada 32, jadi total dengan kelas A terakhir ada 63. Nah, setelahnya adalah data kelas C. Berarti mulai data ke-64 ini merupakan data kelas C, jadi saya harus memberikan kode 3. Seterusnya saya akan memberikan kode 3. Bisa di-copy saja seperti ini. Ya, ke bawah sampai habis. Nah, kalau kelebihan nanti bisa dihapus saja. Oke. Nah, ini sudah saya isikan ya datanya. Jadi data nilai sudah terisi, kemudian data kelas juga sudah terisi. Angka 1 mewakili nilai kelas A, angka 2 itu mewakili nilai kelas B, dan angka 3 itu mewakili kelas C. Nah, kemudian kita bisa langsung nih untuk menguji homogenitasnya. Caranya adalah klik analyze di sini. Kemudian kita pilih descriptive statistics, kemudian pilih explore. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin yang sudah melihat video tentang uji normalitas, kalau uji normalitas itu semuanya dimasukkan ke kotak dependent list ya. Tapi kalau untuk uji homogenitas ini,
yang dimasukkan ke kotak dependent list ini yang atas hanya nilai. Jadi nilai ini saya pindah ke kanan dengan klik tombol panah ini yang ada di tengah. Nah, kemudian untuk data nilai kelasnya itu saya masukkan ke faktor list di sini. Jadi dimasukkan ke yang bawahnya. Nah, kalau sudah kita klik plots ya. Nah, untuk plots di sini ada pilihan spread versus level with Levin test ya. Jadi di sini di bagian bawah ini kita pilih untransform. Di bagian spread versus level with Levin test, pilih untransform. Kemudian continue. Nah, kalau sudah kita oke. Kita akan menunggu hasilnya ya dari output. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Untuk hasilnya ada 3 tabel ya. Tabel yang pertama itu summary, yaitu tentang jumlah datanya bagaimana. Kemudian untuk tabel kedua itu tentang deskriptifnya. Maksudnya untuk data nilai kelas A rata-rata berapa, median, varian, standar deviasi, dan seterusnya. Kelas B dan kelas C itu ada deskriptifnya sudah dirangkum di tabel kedua. Sedangkan untuk tabel ketiga dari outputnya ini adalah tabel inti yang akan kita baca untuk menyimpulkan data yang kita uji itu variansnya berbeda secara signifikan atau tidak, atau homogen atau tidak. Nah, kita melihat dari nilai signifikansi levelnya di sini ya. Yang kolom paling kanan ini ada significance levelnya. Kita lihat di based on mean yang di baris pertama, ini nilai signifikansinya adalah 0,303. Nah, untuk uji homogenitas itu kita bisa menyimpulkan dengan langkah seperti ini. Kita membandingkan dengan 0,05. Seandainya nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka data-data yang kita uji yaitu data nilai kelas A, kelas B, dan kelas C itu tidak berbeda secara signifikan atau aliasnya kita menyebutnya biasanya homogen seperti itu. Tapi kalau nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05, kesimpulannya adalah data yang kita ujikan itu berbeda secara signifikan gitu. Jadi sekali lagi untuk menyimpulkan kita melihat dari nilai signifikansi di sini, jika lebih dari 0,05 maka tidak berbeda secara signifikan atau homogen dan sebaliknya ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat nilai dari Levin statistics ini. Biasanya kalau hasilnya itu homogen atau tidak berbeda secara signifikan ya, itu nilai Levin statistics-nya itu sedikit di sini 1,208. Artinya kayak rentang atau penyebaran rata-ratanya itu sekitar 1,208. Jadi rentang penyebarannya itu tidak terlalu jauh seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana cara kita membaca output. Nah, lalu saya juga ingin menunjukkan bagaimana penampakan jika hasilnya itu tidak homogen. Saya akan berikan contoh ya, misal di nilai kelas 1 ini beberapa saya ganti dengan nilai 30. Nah, jadi untuk nilai kelas yang pertama atau nilai kelas A banyak yang saya rubah menjadi nilainya 30. Kita akan melihat bagaimana sih efek dari perubahan nilai tersebut. Langkah-langkahnya hampir sama ya. Klik analyze, kemudian descriptive statistics, explore. Ininya masih sama karena tadi kita sudah menguji, jadi ininya masih tertempel nilai ke dependent list, kemudian variabel kelas masuk ke vector list.
Di bagian plots juga jangan lupa ininya diklik untransform ya, spreads versus level with Levin test-nya. Kalau sudah oke, langsung oke. Kita akan melihat output setelah data nilainya itu kita rubah. Nah, ini output kita yang kedua setelah datanya saya rubah ya. Kita lihat di bagian sininya, di bagian test of homogeneity of variance atau Levin test ya. Untuk menguji homogenitas itu kita menggunakan Levin test. Nah, di sini kita bisa melihat nilai signifikansinya itu adalah 0,00. Itu kurang dari 0,05. Kesimpulannya adalah bahwa data yang kita ujikan, 3 data tersebut itu berbeda secara signifikan. Perbedaannya jauh, penyebaran nilainya dari rata-ratanya itu jauh atau tidak homogen ya kita menyebutnya. Nah, kita juga bisa melihat ini dari nilai Levin statistics-nya. Nilainya itu 107,857. Itu artinya penyebarannya itu beberapa ada yang jauh sekali dari rata-ratanya seperti itu. Nah, ini perbedaan antara yang homogen dengan yang tidak homogen. Tadi saya perlihatkan lagi ini yang homogen, yang tadi homogen. Jika dia homogen, maka nilai Levin statistics-nya itu kecil. Tapi seandainya dia tidak homogen, ini untuk output kedua, biasanya nilai Levin statistiknya itu sangat-sangat besar, seperti itu. Nah, itu uraian tentang uji statistik untuk uji homogenitas ya, dengan menggunakan Levin test dengan SPSS. Semoga bisa dipahami penjelasannya. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau komentar, masukan, dan sebagainya, bisa tuliskan di komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.